Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Jemaah yang berbahagia, marilah kita tingkatkan ketakwaan dalam suasana takarub saat ini. Takarub yang kita bisa laksanakan karena nikmat Allah yang begitu besar kepada kita. Kita diberikan kemampuan untuk bisa melaksanakan ibadah, maka tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur atas nikmat-nikmat ini, termasuk bersyukur ketika kita bisa melaksanakan ketaatan. Barangkali Allah menambahkan nikmat-nikmat yang lain. Kita berharap nikmat yang paling diharapkan oleh kita yaitu diwafatkan dalam keadaan iman dan Islam, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kemudian para sahabatnya, lalu para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan tidak lupa kita berikan pula salawat dan salam kepada mereka yang terus melaksanakan Islam dengan baik sampai hari kiamat kelak. Jemaah yang berbahagia, kita lanjutkan pembacaan kitab Tauhid tentang
Setan senantiasa menggoda hamba Allah Subhanahu wa taala. Caranya adalah memberikan rasa takut atau menakut-nakuti. Kalau setan itu bisa memberikan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi salah satu tipu daya setan, musuh Allah yang nyata adalah bahwa dia menakut-nakuti orang beriman, mengatakan sekutu-sekutu setan itu besar, maka orang hamba-hamba Allah itu jangan melawan mereka, tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Walhasil setan itu menjadikan pandangan hamba Allah hebat, menakut-nakuti bahwa setan itu besar, kuat. Tetapi orang-orang beriman hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang maha besar dan maha hebat. Nah, tetapi menakut-nakuti ini terus ada di dalam dunia ini dan merasuki sebagian hamba-hamba Allah. Maka perlu diingatkan bahwa jangan takut kepada syaitan. Takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kemarin kita bahas. Selanjutnya persoalan takut lagi, ya. Takut hanya kepada Allah menjadi ciri orang yang biasa memakmurkan masjid. Orang yang memakmurkan masjid, salah satu syaratnya adalah mereka tidak pernah takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi upaya syaitan tidak akan berhasil dengan syariat Allah ini ketika seorang hamba biasa ke masjid. Dalam firman Allah ayat ke-18 surah At-Taubah dijelaskan, innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir wa qama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun melainkan kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini jelas. Orang yang beriman banyak mengaku beriman. Orang yang mendirikan sholat banyak yang mendirikan sholat. Menunaikan zakat juga banyak. Tetapi orang yang benar-benar takut hanya kepada Allah mungkin bisa dihitung jari. Caranya adalah mereka hanya takut kepada Allah ketika mereka memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah mengabarkan bahwa masjid-masjid Allah
tidak dimakmurkan kecuali oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu orang-orang yang beriman dengan hati mereka dan beramal dengan anggota badan mereka, serta memurnikan rasa takut hanya kepada Allah semata. Jadi ada syarat benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menafikan orang-orang musyrik memakmurkan masjid. Aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna 'indallah. Apakah kamu menjadikan memberi minum kepada jamaah haji dan memakmurkan masjid-masjid Allah dan berjihad di jalan Allah sama dengan orang musyrik? Jadi Allah menafikan orang musyrik bisa memakmurkan masjid. Pada kenyataannya memang begitu. Misalnya mereka musyrik, mereka kufur, dikatakan dengan melayani para pengunjung ibadah haji itu sudah memakmurkan masjid Allah. Tidak, karena mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya mereka tetap menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi melayani orang-orang yang beribadah di Masjidil Haram, sisi lain mereka menyembah selain Allah. Jadi orang musyrik itu tidak bisa dikatakan orang yang memakmurkan masjid. Hanya sekedar melayani masjid, melayani orang-orang yang datang, menyuguhkan sesuatu yang bisa dikatakan orang haji bisa baik, bisa terlayani, sudah memakmurkan masjid? Tidak. Maka dikatakan yang memakmurkan masjid hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Nah, orang-orang musyrik itu anggapan mereka dengan memakmurkan dengan melayani orang yang haji sudah berbuat kategorinya sebagai pelayan. Dalam timbangan ini, melayani orang-orang yang beribadah kepada Allah di masjid termasuk ibadah yang besar. Ya, melayani orang termasuk ibadah yang besar. Melayani orang beribadah, mempersilahkan. Orang-orang musyrik dulu mengatakan itu sudah amal yang paling baik, ramah kepada pengunjung Masjidil Haram. Nah, amal-amal mereka diiringi dengan kesyirikan, maka orang-orang musyrik amalnya adalah dalam ayat yang lain sebagaimana fata morgana. Fata morgana itu disangkanya air, ternyata bukan. Allah sebutkan di dalam surat An-Nur ayat 39.
kasarabim biqai'atin yasabuhu dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Laksana fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu, ia tidak mendapatinya sesuatu apapun. Atau seperti karoman ishtaddat bihi rihu fi yaumin asif, seperti abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang. Maka orang-orang musyrik itu anggapan mereka mendapatkan sesuatu yang besar, kehormatan di mata masyarakat karena melayani orang haji, itu fata morgana, bahkan ditiup seperti debu ketika angin kencang menerpanya. Jika perkaranya begitu, maka ketiadaan adalah lebih baik, sehingga masjid-masjid tidak makmur kecuali dengan iman tauhid. Nah, ini bagian yang sangat penting karena iman tauhid. Jadi kalau kita biasa memakmurkan masjid sekarang ini dengan beriman di dalamnya, beribadah di dalamnya, perlu kita tegaskan bahwa yang beriman itu kemudian mereka mendatangi masjid dalam syarat yang Allah berikan, harus ada perasaan takut kepada Allah. Takut kepada Allah dengan cara beribadah total, ya, dengan pengagungan kepada Allah, dengan ibadah dan ketaatan kepadanya. Seperti kata Ibnul Atiyah, maksudnya adalah takut dengan penuh pengagungan, dengan ibadah, dengan ketaatan. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa beribadah, tetapi untuk memastikan kita beribadah karena apa? Karena kebiasaan kita, karena orang-orang pada ibadah, karena kita sebagai muslim mesti beribadah, karena laki-laki mesti beribadah di masjid. Itu semuanya boleh, tapi harus ada yang paling penting adalah kita karena takut kepada Allah, takut akan siksanya, takut tidak akan selamat. Dalam perasaan takut itu yang pasti setan harus dibuang jauh-jauh yang membisikkan hati kita. Was-was mungkin timbul dalam keseharian, maka yang masih sering dihinggapi perasaan was-was, ketahuilah bahwa itu was-was itu syaitan. Jadi mesti penuh pengagungannya, penuh dengan ibadah, penuh dengan ketaatan, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih perasaan was-was itu timbul, maka barangkali kita belum dijadikan sebagai orang-orang yang betul-betul memakmurkan masjid. Dalam pernyataannya Ibnu Qayyim mengatakan, khauf itu ibadah hati. Ibadah hati tidak bisa kita lakukan sebagaimana ibadah-ibadah lisan atau ibadah-ibadah perbuatan.
dengan sendirinya hati itu kadang-kadang masuk perasaan ini itu, maka ibadah hati ini mesti terus dilakukan, menghilangkan kekotorannya. Caranya adalah terus beribadah, terus menjunjung pengagungan kepada Allah, terus melakukan segala bentuk ketaatan. Maka pelan-pelan akan hilang perasaan yang berupa was-was itu. Rasa takut kepada Allah itu harus terus diupayakan. Kita mesti merendah kepada Allah, tawadhu, inabah, kembali kepadanya, mahabbah, cinta, tawakal, dan roja, dan ibadah-ibadah hati yang lain. Jadi yang paling penting itu adalah karena ibadah hati. Sampai kita mendapati betul-betul khusyuk di dalam ibadah ini. Ketika khusyuk belum didapatkan, berarti orang ini belum 100% takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang itu persoalan kita. Umat-umat akhir zaman memang begitu. Kata para ulama, sholat masih ditegakkan. Sholat masih ditegakkan oleh umat. Berdiri, ruku, sujud, masih. Tapi yang sudah tidak ada itu khusyuknya. Khusyuk tidak ada, sudah tidak ada. Bahkan ada sebuah hadis Rasulullah mengatakan, awalu ilmin yurfa'u minal ard al-khusyuk. Ilmu yang pertama kali hilang atau terangkat dari muka bumi adalah khusyuk. Bahkan di zaman Rasulullah sudah ada persoalan. Sahabat menanyakan, sahabat yang mungkin sahabat ini tidak terkenal, menjadi orang pinggiran katakanlah. Dia bertanya kepada Rasulullah ketika majelis setelah sholat, ya Rasulullah, aku ingin bertanya, tetapi pertanyaan saya mungkin semakin menambah saya malu. Rasulullah kemudian menjawab, bertanyalah wahai saudaraku, karena pertanyaan itu tetap tidak menjadikan orang malu selagi menanyakan untuk kebaikan. Nah, sahabat itu kemudian melanjutkan, ya Rasulullah, apakah sholat saya bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena ketika sholat saya sering ingat ini, ingat itu, masalah dunia, masalah hidup, masalah kerjaan saya. Apakah saya sholat begitu masih diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Rasulullah menunduk, merenung, dan sahabat-sahabat yang ada pada saat itu
menjadi tertunduk pula. Mungkin mereka punya perasaan yang sama, karena sahabat ini menanyakan yang sama dirasakan oleh sahabat yang lain juga. Kemudian Rasulullah mengangkat kepalanya. Memang begitulah. Tetapi ketika ingat yang lain, kita kembali kepada Allah, ingat kepada Allah, maka Allah akan menyambut kita, akan menerima kita. Ketika kita di dalam sholat bisa lengah, lalai, terus kembali kepada Allah, ingat, maka Allah akan menyambut kita. Kira-kira begitu Rasulullah menjawab. Nah, betapa sholat itu khusyuk. Kalau tidak khusyuk, maka sholat itu tidak akan diterima. Nah, cara mengatasi khusyuk diantaranya adalah teruslah sholat, teruslah ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ulama ahli fikih memberikan syarat kapan sholat itu ada nilainya, sementara khusyuk itu merupakan syarat sholat sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat sholat diterima, syarat sholat yang diterima adalah khusyuk. Nah, mereka mengatakan minimal khusyuk harus ada dalam ketika takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu harus ingat kepada Allah. Selebihnya sudah kekuatan kita bagaimana mempertahankan ingat Allah itu. Karena orang sholat, dalam sholatnya bisa mendapatkan 1/10, 1/9, 1/8, seterusnya. Nah, ada lagi hadis, sesungguhnya Allah memandang kita di dalam sholat kita. Allah memandang hambanya di dalam sholatnya selagi belum berpaling hati. Wajah sih tetap menghadap kiblat, badan menghadap kiblat, tetapi hati itu berpaling mungkin saja. Nah, Allah akan memandang kita di dalam sholat kita selama kita tidak berpaling. Berpaling maka Allah tidak memandang kita. Ketika kita kembali, Allah menyambut. Nah, berapa besar kita bolak-balik antara Allah dan kita. Jadi teruslah berusaha bagaimana memakmurkan masjid ini yang isinya adalah sholat yang paling besar. Kita pertahankan seberapa besar kita mendapatkan kekhusyuan. Karena Rasulullah mengatakan yang tadi sholatnya khusyuk, tidak takut kecuali kepada Allah, sesuai dengan ayat At-Taubah tadi, maka Rasulullah mengatakan idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Ya. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Jika kamu melihat seorang laki-laki selalu mendatangi masjid, maka saksikanlah bahwa dia seorang mukmin. Nah, memakmurkan masjid, mendatangi masjid dengan mendirikan sholat,
membayar zakat dalam praktek keseharian, tetapi yang paling penting dalam hal ini adalah kita tidak takut kecuali kepada Allah. Dalam diri kita sudah ada perasaan tidak ada yang kita takuti kecuali pada Allah. Nah, maka silakan baca surat At-Taubah 17 kata Rasulullah, idza ra'aitum rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman qala Allah ta'ala innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir ila akhir. Nah, itu orang diakui sebagai orang yang memampukan masjid bukan sekedar setiap 5 waktu dia hadir, bukan sekedar sholat, tetapi ada ibadah hati di situ yang dia tidak takut kecuali kepada Allah. Karena persoalan iman persoalan yang sudah umum. Orang ada yang mengatakan beriman, tetapi Allah yang menilai. Nah, kita diuji dengan iman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza udiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Dan di antara manusia ada orang yang berkata, kami beriman kepada Allah. Namun apabila ia disakiti karena ia beriman, ya, dia disakiti karena beriman kepada Allah, ia menganggap fitnah manusia itu sebagai azab Allah. Makanya jangan keras-keras, jangan fanatik. Kita jadi manusia biasa saja. Itu termasuk bisikan setan. Ya. Termasuk bisikan setan yang mengancam ibadah hati seseorang bisa jadi berbeda yang dimaui Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan ketika mendapat ujian dalam keimanannya, maka orang-orang akan berkata, ujian ini sebagai azab dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan biasa-biasa saja lah. Kita biasa-biasa saja jadi manusia. Ada yang berkata begitu kan? Orang yang beriman ada suara-suara yang bisa memporak-porandakan keimanan itu. Jadi ada orang yang ketika beriman pasti Allah uji. Di antara ujian itu adalah perkataan-perkataan itu. Makanya jadi orang beriman jangan macam-macam. Ada suara-suara yang begitu. Itu suara-suara yang melemahkan iman, bahkan bisa menafikan iman. Nah, menurut Ibnu Katsir, surat Al-Ankabut ayat 10 ini menerangkan tentang sifat-sifat kaum pendusta yang mengaku beriman dengan lisan, namun ia tidak bersemayam di dalam hati.
Contohnya jika mereka ditimpa ujian iman. Ujian iman pasti datang. Allah menguji. Fala ya'lamanna Allahu alladziina aamanu wa la ya'lamannal kadzibin. Allah pasti menguji. Apakah manusia mengira mereka dengan begitu saja mengatakan beriman tanpa diuji? Ahasiban nasu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Berarti keimanan kita pasti diuji. Ya. Kalau orang beriman mulus-mulus saja, hidup di dunia mulus-mulus saja, tanpa ujian, enggak begitu. Iman itu pasti diuji. Allah menegaskan iman itu pasti diuji. Ya. Apakah manusia akan mengira mereka begitu saja mengatakan beriman tanpa diuji? Walaqad fatannal ladzina min qablihim. Sungguh sudah kami uji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Dengan ujian itu maka jadi tahulah Allah memang ayat itu mengatakan Allah jadi tahu. Sebelum diuji juga Allah Maha tahu. Maka kita manusia mendapatkan bukti bahwa orang itu diuji, dan ketika diuji apakah bertahan dengan iman ataukah tidak. Kata Ibnu Katsir, ini menerangkan sifat-sifat kaum berdusta yang mengaku beriman dengan lisan, namun ia tidak bersemayam di dalam hati mereka. Jika mereka tertimpa ujian dan cobaan di dunia ini, maka mereka meyakininya sebagai azab Allah. Ibnu Abbas menambahkan lagi, yakni fitnatahu an yartadda an dini idza udhiya fillah. Maksudnya fitnah itu adalah murtad dari agamanya bila dia disakiti karena Allah. Orang beriman pasti diuji. Tapi kita jangan mengharapkan ujian. Kita tetap mempertahankan yang kita biasa kerjakan. Tetapi ketika tidak mengharapkan ujian, tetapi ujian itu datang, maka harus bertahan, harus kuat. Kita memang menghindari ujian-ujian iman, menghindari, tetapi ketika datang kita harus kuat, tidak bisa dihindari. Nah, orang yang menghindari maka tidak ada proses penambahan dari iman. Karena orang itu, manusia itu pertama Islam dulu. Ketika sudah Islam, maka mereka meningkat menjadi beriman. Ketika sudah beriman, terus mengupayakan jadi mutakin. Di dalam 3 tahapan itu tetap ada ujian. Bukan saja ujian dalam ketaatan beribadahnya, sebab-sebab yang mengiringi, mengantarkan kita untuk melaksanakan ketaatan bisa jadi ujian. Jadi ujian iman itu pasti datang.
Nah, kesimpulan dari pernyataan Ibnu Qayyim rahimahullah, dia mengatakan bahwa manusia dengan diutusnya Rasul untuk apa? Dengan diutusnya Rasul untuk apa? Membimbing manusia ke jalan iman. Karena manusia tidak sanggup, tidak bisa dengan otak yang paling canggih sekalipun tidak bisa menemukan jalan kebenaran, jalan lurus kembali kepada Allah. Tidak bisa manusia. Maka diutus Rasul. Nah, ketika diutus Rasul itu, manusia terbagi dua dalam pandangan Ibnu Qayyim, yaitu manusia yang mengatakan diri beriman kepada Rasul itu dan manusia yang tidak mengatakan beriman. Maka yang tidak beriman kepada Rasul sudah pasti tersingkirkan di dalam gerak menuju kepada Allah. Tetapi orang yang mengatakan kami beriman diharapkan mendapatkan jalan petunjuk. Tetapi orang yang mengatakan beriman itu ada yang mengatakan betul-betul keimanannya dengan keyakinannya, tapi ada yang main-main, ada yang sekedar mengucapkan dengan lisannya. Ya. Jadi Ibnu Qayyim mengatakan ketika diutusnya Rasul, manusia ada yang berkata kami beriman. Yang kedua, tidak berkata demikian. Akan tetapi dia terus berjalan dengan pikirannya di atas kekufuran. Nah, kebanyakan manusia tidak beriman kepada Rasul. Cuman sedikit. Contohnya sampai hari ini banyak manusia yang tidak beriman. Apalagi ditambah dengan keterangan-keterangan yang macam-macam. Nah, kita membicarakan orang beriman. Yang beriman itu ada yang murni karena kesadaran, karena nalarnya, karena hatinya baik, maka mereka terus beriman. Tetapi ada orang yang mengatakan kami beriman, bisa cuman lip service saja. Nah, itu perlu kita jelaskan. Nah, siapa yang berkata kami beriman, pasti Allah akan mengujinya. Pasti Allah akan mengujinya. Agar diketahui mana yang benar beriman dan mana yang berdusta. Adapun orang yang tidak berkata kami beriman, jangan menyangka bahwa Allah akan membiarkan mereka, melepaskan dan tidak berkuasa atas mereka. Yang mengatakan beriman pasti Allah akan uji. Nah, ujiannya banyak. Di antaranya adalah kita dihadapkan ujian kepada mencari keridhaan Allah. Nah, siapa yang mencari keridhaan Allah, sekalipun manusia tidak suka, itulah ujian. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, man aradallaha bi sakhatin nas
kafahullahu kafahullahu maunah. Mana ardallah bi sakhatin nas kafahullahu mu'natan nas, wa man ardan nas bi sakhatillah lam yuknu anhu minallahi syai'a. Siapa yang membuat Allah ridho dengan kemarahan manusia, maka Allah akan mencukupkannya dari beban manusia. Dan barang siapa yang membuat manusia ridho dengan kemarahan Allah, maka manusia tidak bisa melakukan apapun untuknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia berinteraksi dengan manusia lain. Seseorang dalam kehidupan ini ditentukan juga oleh orang-orang lain. Nah, ketika berinteraksi itu ada perbuatan yang dia tahu mendatangkan keridhaan Allah, tetapi manusia menginginkan kita tidak melakukannya, tetapi tetap kita lakukan atas dasar keridhaan Allah. Jadi artinya kita tetap mempertahankan perbuatan yang Allah ridhoi, sementara manusia memusuhinya, maka orang itu dapat petunjuk. Dia akan bebas dari perkataan manusia. Dia akan cukup Allah yang melindunginya. Tetapi seseorang seandainya dia tahu mana yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi lewat cibiran manusia dia jadi urung mengerjakannya, maka itu dikatakan tidak akan membawa keselamatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, dibimbing ke jalan yang benar dan dilindungi dari keburukan darinya, maka dia akan menolak menyetujui perbuatan haram dan bersabar atas permusuhan mereka. Jadi kita dihadapkan kepada ujian-ujian. Maka jamaah yang berbahagia, sadarlah bahwa ujian itu pasti menerpa orang beriman. Semakin imannya tinggi dan kuat, semakin besar ujiannya. Ya. Kalau kita hidup tidak pernah menghadapi ujian, maka tandanya iman kita masih rendah. Kita sedikit lagi. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu marfu'an, inna min du'fil yaqin an turdiyan nas bi sakhatillah wa an tahmaduhum ala rizqillah wa an tadummahum ala ma lam yu'tika Allah. Inna rizqallah la yajuruhu hirsu haris wa la yarudduhu karahiyati karih. Artinya, sesungguhnya termasuk lemahnya keyakinan, lemahnya iman,
Sesungguhnya termasuk lemahnya keyakinan adalah kamu membuat manusia ridho dengan kemarahan Allah, memuji mereka atas rezeki Allah, dan mencela mereka atas apa yang Allah tidak berikan kepada mereka. Ya, sesungguhnya termasuk lemahnya keyakinan adalah kamu membuat manusia ridho dengan kemarahan Allah, memuji mereka atas rezeki Allah, dan mencela mereka atas apa yang Allah tidak berikan kepada mereka. Sesungguhnya rezeki Allah tidak dapat didatangkan oleh ketamakan orang yang tamak, dan tidak bisa dicegah oleh kebencian orang yang membenci. Allah memberikan rezeki sesuai apa yang dikehendakinya. Allah yarzuqu man yasha. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, jadi tanda keyakinan lemah, tanda keimanan lemah adalah kita tidak memuji seseorang berdasarkan apa adanya. Kalau kita memuji manusia dengan kemarahan Allah, maka tandanya lemah iman. Bagaimana memuji manusia dengan kemarahan Allah Subhanahu wa taala? Seseorang kita puji tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati ketika kita memuji orang kaya atau mencela orang miskin, karena berkaitan itu dengan Allah tentang rezekinya. Padahal rezeki itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti memuji orang karena ketaatannya, bukan karena sesuatu yang tidak didapatkan karena ketaatan. Termasuk rezeki tidak didapatkan karena ketaatan. Orang yang sangat fasik, sangat dolim bisa banyak rezekinya, tetapi orang yang soleh juga tidak ada. Nah, kita dikatakan sebagai lemahnya iman memandang rezeki itu sebagai bagian daripada kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Rezeki itu Allah berikan atas apa yang Dia kehendaki untuk menguji manusia. Dengan ujian berupa rezeki itu banyak orang yang gagal menghadapi ujian. Jangan memuji orang karena rezekinya dan mencelanya karena tidak ada rezekinya. Tapi pujilah orang berdasarkan ketaatannya. Dalam sebuah keterangan, wa inna Allaha bi hikmatihi ja'ala rauha wal farha fi ridha wal yaqin wa ja'ala al hamma wal hazana
fi syaqi wal sukht. Sesungguhnya Allah dengan hikmahnya menjadikan ketenangan dan kebahagiaan pada ridho dan yakin, dan Dia menjadikan kecemasan dan kesedihan pada kebimbangan dan ketidakpuasan. Jadi menambahkan ya dalam masalah iman ini keyakinan. Iman mungkin banyak orang yang mengucapkannya, tetapi yang benar adalah keimanan dengan keyakinan. Kalau keimanan dengan asal mengucapkan tanpa keyakinan, diharapkan dikhawatirkan mereka menjadi pendusta. Ya. Kalau iman setelah diuji bisa berbelok, itu namanya pendusta. Tapi kalau hanya iman di lisan, hatinya tidak, menjadi munafik. Allah yang Maha tahu tentang hati. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ada manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, tetapi mereka tidak beriman. Hati seseorang Allah yang tahu, dan Allah membolak-balikan hati. Nah, mendatangkan keyakinan bagaimana? Beriman kepada seluruh yang disampaikan oleh Nabi SAW. Karena iman itu al-yaqinul al-imanu kulluh. Keyakinan itu adalah iman seluruhnya. Wasabru nisful iman. Dan kesabaran adalah sebagian daripada iman, setengah daripada iman. Nah, kenapa sabar itu perlu membentengi diri dengan kesabaran? Karena dalam keimanan itu ada ujian. Karena dalam keimanan itu ada ujian. Maka keimanan mendatangkan yakinan, keyakinan itu beriman seluruhnya. Keimanan yang tidak dibarengi dengan keraguan-raguan. Harus yakin. Nah, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kaifa asna'u bil yaqin?" Di antaranya Rasulullah mengatakan, ketika ditanya, "Ya Rasulullah, apa yang aku lakukan dengan keyakinan? Apa yang harus berbuat dengan keyakinan supaya menambah keyakinan, supaya tetap terpelihara keyakinan itu?" Rasulullah menjawab, "Hendaknya kamu mengetahui keyakinan itu bahwa apa yang menimpamu tidak akan meleset." Keputusan dari Allah. Dan apa yang tidak akan meleset dari kamu tidak akan menimpamu. An ta'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Hendaknya kamu mengetahui, meyakini bahwa apa yang menimpamu tidak akan meleset. Pasti terjadi. Dan apa yang akan tidak terjadi tidak akan menimpa kita. Jadi santai aja. Kalau kita disuruh berbuat yang terbaik, kalau kerja yang terbaik, ketika kita sudah berbuat yang terbaik,
masih aja terjadi ujian-ujian, kita katakan ini sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sambil mengoreksi apa yang belum kita lakukan, apa yang belum sempurna kita lakukan, maka untuk kedepannya dilakukan perbaikan-perbaikan. Begitulah orang beriman. Jadi muhasabah itu menghasilkan perbaikan untuk kedepannya, bukan menyesali. Menyesali itu adalah menyesali yang kejadian yang menimpa kita, itu tanda-tanda tidak yakin. Maka salah satu bentuk keyakinan adalah mengetahui bahwa apa yang akan menimpamu tidak akan meleset. Tetapi apa yang akan menjadi meleset maka tidak akan menimpa kita. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya. Jamaah yang berbahagia, ini masih ada seterusnya. Walhasil kita menyadari bahwa ujian iman itu pasti terjadi. Tidak perlu mengharapkan, pasti terjadi. Kita juga tidak bisa mengatakan mudah-mudahan tidak diuji. Tidak bisa. Orang beriman pasti diuji. Allah yang menguji. Tetapi Allah mengetahui kadar iman kita. Tidak mungkin kita diuji yang besar-besar seandainya kita tidak mampu. Allah tidak akan menguji kecuali sesuai kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin diuji kecuali sekedar kemampuan kita. Ketika ujiannya banyak, besar, maka Allah mengetahui. Tidak mungkin Allah membebani kita di luar kemampuan kita. Begitu karena waktunya sudah lewat, maka ujian itu perlu kita yakini pasti akan kita alami. Kalau sekarang ujian kita masih kecil, ya begitulah iman kita. Kalau ujiannya besar, ujian iman itu, maka sadarlah bahwa Allah menguji sesuai kemampuan kita. Seperti masyarakat atau warga Palestina, kita mengatakan, waduh, warga Gaza khususnya diuji luar biasa. Kita hanya bisa prihatin dan berdoa. Untuk warga Gaza sudah selesai. Allah Maha tahu, ada yang kelaparan, ada yang kering kerontang. Allah Maha tahu. Udah selesai, kenapa? Karena mereka bertahan dengan ujian itu. Tapi tidak selesainya ujian kepada kita, masyarakat muslim dunia. Apa yang kalian tolong? Apa yang kalian kerahkan? Apa yang kalian bisa bantu? Itu ujian. Maka pasti sudah sesuai dengan ukuran Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita diberikan ujian yang sesuai dengan yang kita maui,
dan kita bisa bertahan dengan iman lewat ujian itu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.